Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang mukmin, dia terikat oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala, terpenjara oleh aturan-aturan untuk tidak melakukan keburukan-keburukan, dan kontrolnya itu adalah al-muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para mustami, terkhusus di Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji, Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak saja bisa melihat isi hati, tidak hanya bisa melihat rencana-rencana kerenteking hati kita, tetapi Allah juga bisa mengarahkan mau dikemanakan hati manusia itu. Itu ya, jadi ma'rifatul qalb itu pengawasan Allah dalam hati, sehingga ketika kita sadar bahwa bahasa hati, ucapan hati, pikiran hati itu terkontrol oleh Allah, maka ya kita pastinya akan lebih sangat berhati-hati. Ini nggih. Jadi kondisi seseorang yang merasa hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimanapun berada, dalam kondisi apapun, terutama ketika kita melakukan peribadatan, harus benar-benar menjaga keikhlasan hati kita, bahwa ibadah kita benar-benar inna sholati, misalkan dalam sholat, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, harus lillahi rabbil alamin. Karena Allah tahu ketika ada maksud lain itu, Allah tahu. Diam-diam aku tak rajin ke Masjid Al-Muslimun karena ada sesuatu yang dimaui misalkan. Ini Allah tahu betul, Allah paham betul. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya pengawasan Allah itu, kita yakin bahwa pengawasan Allah itu meliputi hati kita, maka yang kedua adalah muraqabatu 'alal lisan. Ini pengawasan Allah terhadap setiap ucapan kita. Setiap ucapan kita, Allah tahu betul, meskipun ucapan itu lirih, Pak, meskipun ucapan itu tidak terdengar oleh orang lain, gitu. Maka di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian terhadap lisan ini, memberikan penilaian, pengawasan, penilaian, juga termasuk memberikan hadiah maupun hukuman atas lisan, hadiah atau pahala atau kebaikan. Misalnya di dalam surat yang sering kita baca dalam muqaddimah, termasuk yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Kenapa kalau kita kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang baik? Karena Allah akan memberikan reward atau memberikan hadiah berupa yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan menata amal kita, menata langkah kita
mengarahkan, menjaga langkah kita. Dari sebab apa? Dari sebab kita menjaga lisan. Rasul SAW juga sedemikian menekankan masalah lisan ini. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Niki Ibu. Dalam penelitian ilmu psikologi itu Ibu, perlu diketahui bahwa Ibu itu punya semacam saraf bicara itu sekian ratus, berapa banyak pokoknya sekian ratus, dibanding dengan bapak-bapak itu hanya ya seperlimanya Pak. Jadi kecenderungan ibu-ibu itu memang banyak ngomong. Saestu itu Bu. Nah, kalau bapak-bapak sudah paham ini, ya sudah, didengerin aja Pak. Didengerin aja sudah marem. Ibu-ibu itu kadang-kadang sesuatu yang sudah kita paham pun masih diomongin gitu. Masih diomongin begini. Nah, itu karena memang fitrah ibu-ibu itu memang memiliki semacam saraf, semacam saraf apa begitu yang kosakatanya itu dalam sehari harus sekian. Nah, bapak-bapak tidak. Bapak-bapak ini memang takdirnya atau fitrahnya memang berkata-katanya sedikit gitu, sedikit. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah paham seperti ini ngata-ngatain istri, ngata-ngatain ibu-ibu itu cerewet lah, dan itu memang sudah fitrah gitu. Hanya kita tinggal ngarahkan saja. Kalau suami ya tinggal ngarahkan, sama-sama mengeluarkan kata-kata yang falyakul khairan saja, yang kata-kata yang baik saja. Atau kalau nggak ada kata-kata yang baik, ya sudah, kata-kata zikir saja sudah. Dan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu misalkan seperti itu, perbanyak itu. Atau afdhalul dzikri adalah sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an gitu. Ya sudah, kalau memang itu fitrah seorang wanita untuk mengucapkan, untuk mengutarakan kata-kata yang banyak, dialihkan saja, difasilitasi saja dengan bacaan-bacaan atau perkataan-perkataan yang baik. Falyakul khairan tadi ya, dan kata-kata yang terbaik adalah Al-Qur'an. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah, atau perkataan yang baik-baik. Atau yasmut au yasmut, maka hendaknya dia diam. Ini karena apa? Setiap yang diucapkan lisan Bu, itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tercatat dengan sangat akurat. CCTV manusia ini ya akurasinya mungkin kalau dari jarak berapa meter itu mungkin sudah agak buram. Mungkin seperti itu. Ada kualitas-kualitas mesin CCTV atau lensa kamera CCTV itu beragam. Tapi kamera Allah Subhanahu wa taala tidak ada hitungan resolusinya. Jadi sangat akurat, sangat jelas, bahkan kelak berjuta tahun kemudian di yaumil qiyamah diputar filmnya pun sangat jelas, cetha welo-welo. Itu ya, jadi dari lesan yang kita ucapkan, ojo ngomong-ngomong kayaknya sing tak omongi kecuali kon misalnya, itu ojo sampai krungu wong liya. Bisa jadi orang lain tidak dengar, tetapi Allah pasti dengar. Itu ya, jadi untuk perkataan lisan kita ini terpantau sangat akurat. Apapun yang kita bisikkan, apapun yang kita ucapkan, baik itu guyon maupun serius ya, baik itu perkataan-perkataan zikir maupun perkataan-perkataan yang bersifat fajir atau dosa, ini semua tercatat, semua oleh Allah diketahui, diawasi, untuk dicatat, kemudian kelak dimintai pertanggungjawaban. Ini makanya kita harus hati-hati. Yang ketiga adalah al-muraqabatu 'alal jawarih. Pengawasan Allah, kesadaran kita, pengetahuan kita secara terus-menerus bahwasanya anggota badan kita ini
perbuatan kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panca indera kita ini. Sampai-sampai di dalam surat Ghafir itu dinyatakan bahwasanya ya'lam kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata. Jadi makna kha'inatal a'yun itu adalah pengkhianatan atau penyelewengan pandangan mata. Wa ma tuhfis sudur, dan apapun yang disembunyikan di dalam dada. Apa pengkhianatan mata itu? Misalkan gini, mata kita ini diamanahkan oleh Allah hanya untuk melihat yang baik-baik, yang ma'ruf. Tetapi kita ngelirik-ngelirik kepada yang tidak baik. Harusnya ngelihat ke depan, tapi rotok miring-miring, lirik, enek wong ganteng lewat, dilirik gitu. Lah kalau hanya ngelihat sekali, kalau Sayyidina Ali itu pandangan mata untukmu, pandangan berikutnya itu atasmu. Berarti maksudnya begini, pandangan mata yang pertama yang nggak sengaja itu rezeki, ya Pak, rezeki, enek wong ayu rezeki, sekilas set, tapi lek wis ditamatne utawa lek wis dilirik meneh, itu sudah dosanya kepada kita. Itu kha'inatal a'yun, itu pengkhianatan mata atau penyelewengan atau kemaksiatan mata. Pengawasan Allah di dalam dada. Di dalam dada itu adalah hati atau pikiran atau perasaan. Itu diketahui oleh Allah, dan bahwasanya Allah la yakhfa alaihi syai'an. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi bainas samawati wal ard, yang meliputi apa-apa yang di langit, di antara yang di langit dan yang di bumi, alas samawati wa ala fil ard, yang ada di langit maupun yang ada di dalam bumi. Tidak saja hanya yang ada di antara langit dan bumi, Pak, tetapi apa-apa yang ada di langit, langit, karena langit itu 7. Sementara langit 1 saja kita tidak bisa menghitung luasnya dan isinya. Kita tidak bisa menghitung. Ilmu pengetahuan modern belum bisa menghitung luas langit 1 ini. Langit pertama, langit dunia ini nggak bisa dihitung. Kemudian juga sesuatu yang tersimpan di dalam bumi, yang di sana ada kandungan nikel sekian juta ton misalkan, itu bisa dideteksi. Tetapi pengetahuan Allah lebih dari itu. Pengetahuan Allah lebih dari itu. Pengetahuan manusia tidak bisa melampaui pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang berjarak di atas langit, Pak, kita saja, Pak, kalau sudah minger, kita sekarang ke depan lihat pintu ini, Pak. Nah, kita kalau sudah minger itu sudah nggak bisa lihat, Pak. Padahal belum pindah gitu. Padahal belum pindah tempat. Nah, inilah keterbatasan manusia. Makanya kalau naik sepeda motor, naik mobil itu supaya bisa lihat belakang, pakai spion. Kalau Allah tanpa spion, di jarak yang paling jauh sekalipun Allah tahu. Di jarak yang tersembunyi, di waktu-waktu kapanpun Allah tahu dan Allah paham tentang itu semua. Nah, inilah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi hati kita, ucapan kita, dan segala perbuatan kita. Bapak-bapak atau ibu kalau sudah keluar dari rumah atau ditugaskan di luar kota, meskipun istri atau suami tidak tahu, di luar kota tidak ada yang mengenali kita, kalau sudah di Bungurasi, di Pasar Klewer, di Beringharjo, di Malioboro, kita berangkat dari Situbondo sendirian, di sana nggak ada yang kenal, gitu. Sehingga berkesempatan untuk berbuat apa saja yang Allah tidak, yang manusia, orang-orang yang kita kenal itu tidak mengetahui, tapi bahwasanya Allah selalu mengetahui apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan. Apakah itu perbuatan baik, apakah itu juga perbuatan yang tidak baik, semua Allah ketahui. Nah, dari sini maka kemudian diantara karena Allah ini mengetahui segala gerak-gerik zahir wal batin kita,
dari hati, lisan, dan semua ucapan kita, maka kita bisa bayangkan, Pak, CCTV ini selalu dipasang untuk diri kita, ya. Bahkan tidak hanya fisik, tapi juga kerenteking hati itu juga diawasi. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan menyatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kenapa penjara? Karena kita tidak bisa berbuat semau-mau kita, Pak. Kita tidak boleh berbuat yang memperturutkan hawa nafsu belaka. Ini kalau kita masuk kategori mukmin, masuk kategori orang beriman. Tapi kalau tidak beriman, mukmin itu yakin, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, lawan dari iman itu adalah kafir. Kafir itu mengingkari, tidak percaya. Kalaupun percaya, ucapannya tetapi hatinya tidak meyakini. Ini masuk kategori kafir. Kafir itu kufrun itu menguruk. Jadi kalau ada lubang, dari kata kufrun menguruk, ada lubang, itu kita naruh sesuatu di dalam lubang tanah terus kemudian kita uruk, itu kufrun. Nah, kafir itu adalah orang yang menguruki atau menutupi kebenaran. Allah menyatakan bahwa Allah Esa lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu tidak mau meyakini itu, ingkar. Nah, bagi orang yang mukmin, maka dia terikat oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala, terpenjara oleh aturan-aturan untuk tidak melakukan keburukan-keburukan, dan kontrolnya itu adalah al-muraqabah. Kontrolnya itu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa merasakan bahwa dia diawasi hanyalah orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah mengawasi semuanya, iya. Allah mengawasi bahkan binatang melata, bahkan apapun makhluk yang paling remeh, yang kita anggap paling remeh, itu semua dalam kontrol Allah, iya. Tetapi yang bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman.